Itu dengan dia itu menjadi seorang musisi yang juga berlatar ada pendidikannya gitu. Jadi musisi yang educated. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, me again. Kalau sebelumnya saya membahas video tentang berapa sih rincian biaya kuliah di Juilliard School, sekarang saya ingin membahas yang lain yang tentunya juga menarik karena ini relate ya antara sekolah dengan outputnya ya. Yang akan saya bagikan di sini adalah orang-orang hebat yang saya yakin teman-teman juga tahu, entah dari film, entah dari lagunya, entah dari musiknya. So, mari kita mulai dari yang pertama. Robin Williams. Robin Williams adalah seorang aktor dan komedian Amerika, dikenal karena keterampilan improvisasinya dan beragam karakter yang ia ciptakan secara mendadak dan digambarkan dalam film, drama, dan komedi. Robin Williams dianggap sebagai salah satu komedian terhebat sepanjang masa. Robin Williams menerima banyak penghargaan termasuk Academy Award, 2 Primetime Emmy Award, 6 Golden Globe Awards, 2 Screen Actor Guild Award, dan 5 Grammy Award. Salah satu film yang diperankan atau dimainkan oleh Robin Williams adalah Mrs. Doubtfire. Dan itu adalah film yang sangat emosional karena ceritanya adalah sepasang suami istri, Daniel dan Miranda, sudah bercerai, di mana Daniel adalah si Robin Williams. Setelah bercerai, Daniel tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk ketemu dengan anak-anaknya. Akhirnya dibantulah oleh saudaranya yang sangat kreatif bernama Harvey. Robin Williams atau Daniel menggunakan pakaian wanita tua Inggris ya, berdandan ala wanita tua Inggris, dan melamar pekerjaan sebagai pengasuh anak-anak ke istrinya sendiri, ke mantan istrinya. Dan tanpa sadar, tanpa diketahui kalau itu mantan suaminya, Miranda yang sebagai istrinya di film itu mengiyakan, menyetujui. Akhirnya Daniel bekerja, mengasuh anak-anaknya, dan dia semakin hari semakin dekat dengan anak-anaknya, bisa memenangkan hati anak-anaknya. Meskipun cerita selanjutnya akan ada yang lain-lain lagi, tetapi setidaknya dalam film ini kita bisa melihat begitu kuatnya karakter seorang Robin Williams ya. Yang berikutnya adalah Oscar Isaac. Oscar Isaac dipuji karena mematahkan stereotip tentang karakter Latin di Hollywood. Dinobatkan sebagai aktor terbaik di generasinya oleh Vanity Fair tahun 2017 dan salah satu dari 25 aktor terhebat abad ke-21 oleh The New York Times tahun 2020. Oscar Isaac juga mendapat penghargaan Golden Globe Award, National Board of Review Award, nominasi untuk penghargaan Primetime Emmy, dan tahun 2010 masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time. Beberapa film yang dimainkan oleh Oscar Isaac diantaranya adalah berperan sebagai King John di Robin Hood tahun 2010, kemudian bermain juga di film superhero X-Men Apocalypse tahun 2016, menjadi superstar setelah memerankan Poe Dameron dalam trilogi sequel Star Wars tahun 2015 sampai tahun 2019 dan Star Wars Resistance tahun 2018 sampai 2020. Yang berikutnya adalah Kelsey Grammer, seorang aktor yang main di film The Expendables 3 tahun 2014, X-Men The Last Stand tahun 2006, dan juga Frazier mendapat 2 penghargaan Golden Globe sebagai Best Actor, kemudian mendapat penghargaan Primetime Emmy Award dan juga Screen Actors Guild Award. Yang berikutnya adalah Kelly McGill, seorang aktris American yang bermain di film Witness tahun 1985 bersama Harrison Ford dan menang Golden Globe Award dan BAFTA nomination. Kemudian bermain juga di film Top Gun tahun 1986 bersama Tom Cruise. Yang berikutnya adalah Laura Linney, seorang aktris yang menerima 2 Golden Globe Award, 4 Primetime Emmy Award, nominasi 3 Academy Award, dan 5 Tony Awards. Wow, hebat sekali. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman pernah nonton serial Netflix yang berjudul Ozark, ya, itu serial dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di sini beliau berperan sebagai Wendy, istrinya Marty,
ya, di mana Martinya sendiri adalah seorang financial planner yang melakukan pencucian uang, ya. Ini seru sih, keren sebenarnya serial ini, yang melakukan pencucian uang untuk kartel narkoba Meksiko. Dan di sini itu aku paling suka salah satu pemerannya, ya, namanya Ruth. Coba teman-teman kalau ingin tahu ceritanya, coba deh nonton yang namanya serial Ozark, keren banget. Yang berikutnya adalah Jessica Chastain, seorang aktris dan juga produser, pernah bermain di film bersama Brad Pitt dengan judul film The Tree of Life. Ini bagus banget filmnya, teman-teman boleh nonton. Kemudian main di film Help, ya, mendapat nominasi Academy Award untuk pertama kalinya. Dan bermain juga di film Zero Dark Thirty. Ini adalah sebuah kisah fiksi tentang perburuan Osama bin Laden. Di sini Jessica berperan sebagai CIA dan masuk nominasi Academy Award sebagai aktris terbaik. Nah, di film biografi The Eye of Tammy Faye, Jessica memenangkan Academy Award untuk aktris terbaik. Yang berikutnya adalah Miles Davis, salah satu pemain trompet jazz terhebat yang pernah ada, juga seorang komposer. Salah satu tokoh paling berpengaruh dan terkenal dalam sejarah musik jazz periode pasca Perang Dunia Kedua dan abad ke-20. Beliau memenangkan Grammy Lifetime Achievement Award, Grammy Award for Best Improvised Jazz, Grammy for Best Large Jazz Ensemble Album, dan Grammy for Best R&B Instrumental Performance. Wow, hebat banget. Selanjutnya adalah Wynton Marsalis, pemain trompet dan komposer yang juga menjadi direktur Juilliard Jazz sejak tahun 2014. Beliau adalah direktur pelaksana dan artistik jazz di Lincoln Center. Telah merekam lebih dari 60 rekaman jazz dan klasik, memenangkan 9 Grammy Award, dan pada tahun 1983 menjadi artis pertama dan satu-satunya yang memenangkan Grammy Klasik dan Jazz. Wow. Pada tahun 2001 ditunjuk sebagai utusan perdamaian oleh Kofi Annan, Sekjen PBB pada saat itu, dan juga ditunjuk sebagai duta kebudayaan untuk Amerika Serikat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui program Culture Connect. Berikutnya adalah Nina Simone, seorang penyanyi, penulis lagu, pianis, komposer, dan arranger. Musiknya mencakup gaya klasik, folk, gospel, blues, jazz, R&B, dan juga pop. Pada tahun 1999 diberi Lifetime Achievement Award oleh The Irish Music Hall of Fame. 2 kali masuk nominasi Grammy untuk The Best R&B Vocal Performance Female. Berikutnya adalah Chick Corea, salah satu pianis jazz terbaik yang pernah ada. Seorang komposer jazz Amerika, pianis, pemain keyboard, pemimpin band, dan juga pemain perkusi. Dianggap sebagai salah satu pianis jazz terkemuka di era pasca John Coltrane, memenangkan 27 Grammy Awards, dinominasikan lebih dari 70 kali untuk penghargaan tersebut. Berikutnya adalah Aretha Franklin, seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga pianis Amerika. Disebut sebagai Ratu Jiwa Rolling Stone, dinobatkan sebagai penyanyi terhebat dan artis terhebat ke-9 sepanjang masa. Dengan penjualan global lebih dari 75 juta rekaman, Franklin adalah salah satu artis musik terlaris di dunia. Selanjutnya adalah Viola Davis, seorang aktris dan juga produser, penerima berbagai penghargaan. Davis adalah salah satu dari sedikit pemain yang dianugerahi Emmy, Grammy, Oscar, dan juga Tony atau EGOT. Satu-satunya orang Amerika Afrika yang mencapai Triple Crown of Acting, serta orang ketiga yang mencapai kedua status tersebut. Pada tahun 2020, The New York Times menempatkannya di peringkat ke-9 dalam daftar aktris terhebat abad ke-21. Filmnya yang sangat populer adalah The Help pada tahun 2011 yang membawanya mendapat sebuah penghargaan, dan juga The Woman King pada tahun 2022. Teman-teman pasti masih ingat kan film ini, dan juga seriesnya How to Get Away with Murder. Ini salah satu series favorit aku. Berikutnya adalah Christopher Reeve, seorang aktor, sutradara, penulis, dan juga aktivis Amerika. Pemeran utama di film Superman tahun 1978 dan 3 sequelnya. Masih ingat dong pasti?
memenangi Grammy Award untuk Best Audiobook Narrator dan Storytelling Recording, memenangkan Obie Award dan juga Screen Actor Guild Award. Berikutnya adalah Jon Batiste, seorang musisi, penyanyi, penulis lagu, dan juga komposer. Sudah berkolaborasi dengan artis di berbagai genre musik seperti Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, dan lain-lain. Nah, ini dia Val Kilmer, seorang aktor yang main di film Top Gun tahun 1986. Menang Satellite Award untuk aktor pendukung komedi atau musik di film Kiss Kiss Bang Bang. Nah, mungkin ada yang kenal David Bryan, keyboardisnya Bon Jovi. Ini juga lulusan dari Juilliard. Oke teman-teman, aku rasa segitu dulu yang bisa aku sampaikan karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bosan teman-teman. Tapi setidaknya nama-nama yang aku paparkan tadi pasti ada dong yang teman-teman inget filmnya, ya kan? Atau lagunya, musiknya dan lain sebagainya. Dan aku rasa itu saja teman-teman. Aku sangat senang berbagi ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.